Hai, welcome to my channel Lisbeth Hareva. Ini adalah sampah ya teman-teman, bermacam-macam limbah organik dari dapur saya. Dan ini saya tidak akan buang. Ini saya akan cacah-cacah untuk dijadikan kompos. Dan sangat mudah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya di rumah, jangan dibuang. Oke. Nah, seperti ini caranya. Kita akan cacah-cacah saja. Supaya sampah ini dapat bermanfaat. Karena kalau kita buang, ini juga akan numpuk ya di tempat sampah dan akan banyak ulat dan segala macam. Dan sekarang ini saya akan cacah-cacah kecil-kecil. Nah, manfaat kenapa harus dicacah? Supaya mempercepat penguraian ya teman-teman. Saya pernah coba dulu tidak dicacah dan itu sampai 6 bulan juga belum hancur ya teman-teman, belum jadi kompos. Nah, makanya sekarang saya akan cacah-cacah supaya dia cepat terurai teman-teman. Nilai kehidupan yang saya dapat daripada sampah ini teman-teman ya adalah, kalau saya melihat sampah ini banyak orang akan membuang ya, tapi ada nilai berharga daripada sebuah sampah ya seperti ini, sampah organik. Kalau kita ibaratkan dalam kehidupan kita, mungkin ada yang berkata kita ini adalah sampah dunia ya. Mungkin karena kehidupan kita yang kotor, tingkah laku kita yang tidak benar, hidup di dalam dosa, percabulan, perzinahan, dan sebagainya. Tetapi saudaraku, lihatlah bahwa firman Tuhan berkata kita itu adalah biji matanya Tuhan. Ya, kita ini berharga di matanya dan mulia. Jadi pegang itu saudaraku, kalau hari ini engkau merasa jijik dengan dirimu sendiri seperti sampah ini, ayo bangkit, pergunakanlah hidupmu dengan baik. Kembalikan identitas diri kita sebagai anak Tuhan. Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dan itu sudah menjadi suatu bukti bahwa Dia sangat mengasihi kita. Dan walaupun kita sudah dipenuhi dengan dosa-dosa, namun kalau kita kembali kepada Tuhan, masuk di dalam pengampunannya, maka kita akan berharga ya teman-teman. Memang sampah ini prosesnya akan lama. Artinya bahwa ketika sampah ini tadi tidak sudah dicacah-cacah seperti ini ya, ini adalah kehidupan kita yang mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Kehidupan lama kita itu diproses oleh Tuhan. Dan rasanya sakit ya teman-teman. Tetapi nggak apa-apa. Kita akan melihat bagaimana sampah ini akan terurai dan sampai akhirnya sampah ini benar-benar bermanfaat sekali. Setelah dia menjadi kompos, itu sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanah ya teman-teman. Ya, sama juga dalam kehidupan kita. Setelah kita tinggalkan kehidupan kita yang lama, yaitu kehidupan di dalam dosa, dan kita sekarang berbalik kepada Tuhan, masuk di dalam pengampunannya, maka saat itu kita akan diproses. Nah, ini dia prosesnya teman-teman. Nah, sampah ini
Bisa dijadiin kompos dengan cara kita menggali tanah secara langsung. Kalau teman-teman punya lahan, boleh dilakukan seperti ini. Dan kita akan gali. Setelah kita gali, dan sampahnya kita akan masukkan ke dalam ini ya teman-teman. Nanti dia akan terurai sendiri selama 3 bulan, atau coba sebulan kita buka. Nah, dia akan mulai terurai. Ya, sampahnya kita masukkan langsung ke tanah yang sudah kita gali. Seperti ini. Ya, lalu kita akan tutup. Nanti binatang-binatang seperti cacing, ya, binatang-binatang di dalam tanah itu akan mengurai sendiri sampah kita, sehingga sampah kita akan menjadi tanah lagi nanti. Dan tanahnya adalah tanah yang subur. Dan bisa juga dengan cara kita ambil karung seperti ini. Nah, ini kompos saya yang sudah jadi ya teman-teman. Walaupun belum terurai banget, belum semuanya terurai. Nah, kita ada tanah seperti ini. Nah, tanahnya kita masukkan dulu ya. Tanahnya kita masukkan, dan kemudian kita masukkan sampahnya ya. Tanahnya kita masukkan seperti ini sedikit, dan kemudian kita masukkan sampah-sampah yang sudah kita cacat tadi ya, seperti ini. Nah, sama juga dalam kehidupan kita ya teman-teman. Kalau kita mau berubah dan kita sudah ada di dalam pengampunan dari Tuhan, memang hidup lama kita itu akan diproses ya. Dan kadangkala prosesnya sakit ya. Bagaimana nanti sampah ini akan dimakan sama ulat-ulat, bagaimana nanti sampah ini akan busuk ya, dan kemudian sampai akhirnya sampah ini terurai. Nah, setelah itu kita akan tutup lagi dengan tanah, dan sisa sampah lagi kita masukkan. Semuanya kita masukkan seperti ini. Ya, dan kemudian kita tutup lagi dengan tanah. Ya, supaya sampah kita tidak basah ya, teman-teman. Lalu kita akan tutup rapat-rapat, dan ya, kita tutup seperti ini. Nah, teman-teman, nanti seminggu sekali nanti akan aduk-aduk. Nah, ini kompos saya yang sudah jadi ya teman-teman. Nah, kebayang nggak, dari sampah yang harusnya dibuang ini menjadi tanah yang gembur, tanah yang subur. Nah, kalau teman-teman ini pakai untuk media tanam, ini pasti banget subur banget ya. Nah, ini dia, walaupun belum terlalu terurai, ini baru 1 bulan lebih ya teman-teman, dan belum terurai. Belum terurai semua ya teman-teman. Ya, tapi kalau sudah terurai nanti, ini sangat subur banget. Dan saya tidak memakai pupuk-pupuk kimia. Saya hanya pakai ini pupuk organik dari kompos, dan terbukti saya bisa panen sayur-sayuran yang segar. Nah, ini ya salahnya kalau kita masukkan besar-besar gitu ya teman-teman, jadi terurainya lama ya.
Dari kompos ini saya bisa panen sayur segar-segar ya teman-teman. Nah, sama juga kalau hidup kita sudah diproses oleh Tuhan, udah dibentuk kembali menjadi orang-orang yang mudah sabar, yang nggak lagi, yang dapat menahan diri untuk tidak melakukan dosa lagi, yang taat kepada firman Tuhan, taat kepada kata Roh Kudus, maka lihatlah kehidupan kita menjadi berkat kemanapun kita pergi. Sama dengan tanah ini, yang tadinya sampah, maka sekarang bisa menyuburkan tanaman kita ya teman-teman. Wah, luar biasa. Jadi ayo teman-teman, kita belajar daripada sampah ini. Kita harus mau diproses seperti sampah ini, dan kemudian timbul menjadi kompos, artinya timbul menjadi orang yang siap dipakai oleh Tuhan dan menjadi berkat kemanapun kita pergi. Ya, sehingga dimanapun kita pergi, maka kita akan menjadi saluran berkat. Nah, seperti ini kompos yang sudah siap dipakai ya teman-teman. Jadi kadang ada biji-biji yang tumbuh, nah itu sudah siap dipakai ya teman-teman. Nah, seperti ini kompos sudah siap dipakai.